Saya dari Perki Yogyakarta akan memandu acara Asmiha Corner tentang hubungan antara diabetes dengan penyakit kardiovaskular. Bersama saya sudah ada narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Johan Befriancah dari Perki Surabaya dan Dr. Hawanisa Smaya dari Perki Bandung. Saya mulai dari Dr. Jordan ya. Kira-kira bagaimana diabetes ini bisa menginfluence penyakit kardiovaskular, dokter? Jadi saya teringat ketika masih seorang koas waktu itu. Saya memulai koas itu dengan satu seminar, ada seorang guru besar endokrinologi berkata bahwa diabetes is a cardiovascular disease. Dan itu memotivasi saya untuk belajar. Bukan belajar diabetesnya, belajar kardiovaskulernya pada akhirnya. Jadi kita harus sepakat bahwa diabetes adalah ibu dari segala penyakit, termasuk kardiovaskuler. Dan kardiovaskuler itu bukan hanya jantung loh, tapi ada vaskulernya juga, mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Guru saya, Profesor Askandar, juga berkata kalau mencari komplikasi diabetes ya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi awareness seorang kardiolog dan seorang dokter itu wajib paham dan mengerti betul terkait dengan diabetes. Dan di SKDI, diabetes mellitus yang uncomplicated itu masuk standarnya 4B kalau nggak salah. Jadi harus tuntas diatasi di layanan primer. Begitu muncul komplikasi jantung ya ke dokter jantung. Ada permasalahan di ginjal ke nefrolog dan sebagainya. Itu sih persepsi saya. Oke, terima kasih Dr. Jordan. Diabetes merupakan salah satu penyakit paling banyak di Indonesia. Jadi sekitar 10% orang Indonesia itu mengalami diabetes. Sekitar hampir 30 juta orang. Kira-kira bagaimana strategi Dr. Hawanisa Smaya untuk supaya dari penyakit diabetes ini tidak mengarah ke penyakit kardiovaskular, dokter? Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang diabetes itu identik dengan kardiovaskular. Saya setuju tadi pakai istilahnya Dr. Jordan, ibu dari penyakit kardiovaskular. Dan saya rasa untuk kardiovaskular disease dengan diabetes kita harus bedakan menjadi mikroangiopati ataupun makroangiopati ya komplikasinya. Memang kalau untuk vaskular itu bisa mikro, bisa makroangiopati. Jadi pencegahannya tentu saja menariknya untuk diabetes ini kalau misalnya dia terkontrol dengan baik, maka dia akan mencegah terjadi cardiovascular disease. Jadi yang paling pasti adalah mendeteksi sedini mungkin, sebisa mungkin sebelum terjadi komplikasi. Jadi kalau misalnya diabetes kurang dari 5 tahun ini biasanya komplikasinya belum terlalu banyak. Jadi yang pertama adalah deteksi dini, kemudian kita pastikan bahwa diabetesnya terkontrol baik. Namun ada satu hal yang perlu kita tekankan di sini. Ada beberapa penyakit, salah satunya adalah gagal jantung, yang dimana gagal jantung dengan diabetes ini menarik. Semakin tinggi gula darahnya, itu meningkatkan potensi mengalami heart failure. Tapi kalau menurun gula darahnya belum tentu juga heart failure-nya akan membaik. Jadi yang paling penting adalah tata laksana yang tepat. Karena ternyata sudah ada beberapa obat yang terbukti jelas mampu mencegah terjadinya gagal jantung. Salah satunya itu adalah SGLT2 inhibitor. Jadi pada penderita diabetes kita pun harus betul-betul memilih obat-obatan yang baik untuk mencegah terjadinya cardiovascular complications. Kalau saya boleh rangkum, deteksi dini, obat yang tepat, dan kontrol baik gula darah. Oke, Dokter Smaya. Tadi dokter menyebutkan obat-obatan. Sebelum obat-obatan kira-kira ada tata laksana sebelum ke obat, misalnya lifestyle gimana dokter? Ya, tentu saja lifestyle modifications very important. Kita tahu bahwa hidup sehat tentu saja penting. Ya, Indonesia ini agak sulit ya. Kita harusnya mengetahui betul ada restriksi gula, kandungan gula di dalam makanan. Sayangnya ini membutuhkan effort yang lebih ya, karena di kita memang belum ada label untuk menyatakan bahwa ini adalah makanan yang baik untuk dikonsumsi, ini adalah makanan yang tidak baik untuk dikonsumsi. Sehingga sangat disarankan untuk masyarakat mulai membaca ingredients makanan yang dipilih. Dan kemudian Indonesia identik dengan nasi putih, di mana glycemic indexnya sangat tinggi. Jadi itu juga yang harus diketahui oleh masyarakat. Jadi masyarakat harus lebih pintar memilih makanan mana yang memang baik untuk tubuhnya. Dan kemudian yang kedua adalah gaya hidup sehat, selalu aktif, jangan sedentary life. Itu menurut saya sangat penting untuk mencegah terjadi diabetes. Dan pahami kira-kira keluarga ini punya faktor resiko apa. Karena kita nggak bisa pungkiri diabetes juga bisa diturunkan. Jadi itu yang perlu diketahui. Saya izin menambahkan dikit. Ya, Dok. Dulu zaman saya masih kecil kita dikenal males. Di TV itu pakai remote, pakai kaki dan sebagainya. Sekarang justru lebih menakutkan lagi. Saya punya gambaran bahwa orang Indonesia itu pemalas banget. Tinggal di rumah, keluar naik motor. Sampai minimarket, langsung masuk ruangan, balik pakai motor langsung depan kamarnya. Dan yang nomor 2 adalah, ada penyakit-penyakit saya selalu mengatakan ini penyakit karena online. Dulu kalau kita lapar mentok mie instan paling ya. Sekarang buka aplikasi diskon, klik langsung datang di depan rumah kita. There is no effort, you just need internet and your finger. Jadi itu yang menakutkan. Jadi memang kasus terakhir bahwa pada anak pun juga meningkat. Mungkin salah satunya itu Dr. Sasmaya sampaikan sedentary lifestyle, tidak mau bergerak, dan
konsumsi gula yang berlebihan plus akses ke makanan-makanan tinggi kalori, tinggi gula itu sangat mudah sekali. Ya, betul. Betul dok. Dari penelitian menyebutkan bahwa orang Indonesia memang paling pemalas untuk jalan. Kira-kira langkahnya 3.000 langkah sehari rata-ratanya. Sudah paling bagus. Nah, selanjutnya tadi Dr. Hewani Sasmaya kan menyebutkan ada obat-obatan seperti SGLT inhibitor. Kira-kira bisa dijelaskan nggak dok, Dr. Curhat? Jadi gini, saya ingat sekali namanya A1C paradox. Jadi bentuknya seperti U-curve. Rendah sekali A1C Anda, your mortality is high. Tapi tinggi juga mortalitasnya juga akan tinggi. Yang paling sweet spot adalah di bawah, di tengah-tengah itu. Nah, dulu trennya adalah semua obat harus menurunkan HbA1c setinggi mungkin. Itu paradigma lama. Kalau kami di kardiologi sepakat bahwa yang benar adalah you boleh diabetes, tapi jangan mati karena masalah kardiovaskuler. Jadi obat-obat yang sekarang untuk diabetes wajib memenuhi satu kriteria, CVOT. Jadi cardiovascular outcome trial. Tanpa ada CVOT yang proper, hanya menurunkan A1C, it's useless. Dan itu sudah terbukti dengan satu obat insulin sensitizer golongan thiazolidinedione, rosiglitazone, mohon maaf, dan sampai harus muncul black box warning, peningkatan meninggal karena sudden death dan sebagainya. Jadi yang menarik adalah sekarang kita fokus not just gulanya, not just A1C-nya, itu proper sih. Tapi ada yang penting, jangan meninggal karena serangan jantung akibat diabetes. Nah, dokter saya sudah bilang SGLT2 inhibitor, mungkin kalau ada GLP-1 reseptor agonis. Yang lain-lain juga masih kita pakai sih, metformin dan sebagainya. Tapi level of evidence jauh lebih meyakinkan dua obat itu sekarang. Menarik sekali ya dok tentang obat-obatan generasi baru ini. Di Amerika sendiri itu memang obat-obatan semaglutide ini jadi rebutan. Jadi dan kita kalah dengan klinik kecantikan. Betul. Jadi bahkan artis-artis itu pada menggunakan semaglutide untuk menurunkan berat badan. Kira-kira bagaimana fenomena ini, Dr. Sasmaya? Ya, kalau menurut saya prinsipnya sudah jelas ya. Beberapa panduan dan tata laksana, kita berkaca kepada European, kita berkaca pada yang lain, sudah jelas bahwa kalau pasien diabetes dengan cardiovascular disease, pilihan pertama adalah GLP-1 reseptor agonis atau SGLT2 inhibitor. Kenapa seperti itu? Memang studinya menyatakan bahwa dia tidak hanya menurunkan A1C level, tapi dia menurunkan dan bahkan mencegah cardiovascular complications. Nah, terlebih lagi yang lain juga menyatakan bahwa ketika kita berikan pasien diabetes dengan heart failure, pilihan utamanya adalah SGLT2 inhibitor. Karena lagi-lagi nggak ngomongin A1C lagi, tapi juga mencegah terjadinya gagal jantung. Dan bukan mengobati tapi mencegah. Jadi ini yang memang harus kita tekankan di sini. Sehingga prinsipnya adalah A1C level tetap harus terkontrol karena kita tahu bahwa ada komplikasi lain selain cardiovascular disease yang memang harus kita tekan, yang harus kita cegah, yang itu dimana masih berhubungan dengan A1C level. Dan yang kedua adalah cardiovascular complications yang dimana ternyata diabetes penyebab kematian paling sering adalah cardiovascular complications. Jadi benar sekali tadi yang disebutkan oleh Dr. Jordan bahwa boleh punya diabetes tapi jangan sampai meninggal karena cardiovascular complications, di mana itu membutuhkan dokter yang paham betul bagaimana mentata laksana pasien diabetes dan cardiovascular complications. Ya, outcome kardiovaskular adalah outcome terpenting ya untuk penanganan diabetes pada kardiovaskular. Oke, terima kasih atas ilmunya Dr. Jordan dan Dr. Sasmaya. Ini kita sudah selesai untuk Asmiha Corner pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu dari beliau cukup untuk bisa memberikan hasanah pada kita bagaimana cara mencegah diabetes dan hubungannya dengan kardiovaskular. Terima kasih Dr. Sasmaya dan Dr. Jordan. Terima kasih Dr. Jordan.